wabarakatuh. Nama saya Fana Basya. Hari ini saya akan menerangkan lanjutan dari video keempat, yaitu tipe operator logika dalam Visual C++. Dalam C++ ada dua tipe operator logika, yaitu if dan switch case. Pertama kita buat dulu projectnya. Selanjutnya aplikasi CPP-nya saya coba ini ya. Buka dulu stream sing name space std, lalu main function, turn aplikasi, dan sistem pause. Oke, pertama saya ingin menjelaskan tentang logika if yang simple dulu. Kita akan buat dulu if misalkan saya punya dua variabel, integer a dan b. Oke, maka saya akan menginisialisasikan bahwa a itu nilainya adalah 10 dan b itu nilainya 20. Lalu fungsi logika itu, operator itu, dia bisa membuat suatu kondisi yang mana nanti berfungsi untuk mengeksekusi fungsi yang terdapat pada dalam logika if tersebut. Misalkan jika a itu lebih kecil dari 20, lebih kecil dari b, maka akan ada cout variabel a itu lebih kecil dari b. Seperti ini, ada kurung tutup. Jadi jika nanti kondisi ini terpenuhi, maka dia akan mengeksekusi semua kode yang ada di dalam sini. Mau berapa baris pun, selama itu ada di dalam ini, maka dia akan terus mengeksekusinya. Seperti ini. Oke, dan kita coba selanjutnya kita set dulu ke startup project supaya nanti langsung dieksekusi project tersebut. Kita jalankan dengan F5, kita akan menghasilkan variabel a itu lebih kecil dari b, bukan b yang lebih kecil. Nah itu. Tapi jika kita masukin seperti ini 30, maka dia tidak akan mengeksekusi ini. Kita lihat, ya, dia tidak mengeksekusi apapun karena kondisi a itu tidak lebih lebih kecil dari b, karena 30 itu tidak lebih besar dari 2. Oke, untuk selanjutnya ada yang namanya logika yang lain, yaitu else. Else ini adalah jika kondisi if ini tidak terpenuhi, maka dia akan mengeksekusi bagian sini. Untuk membedakannya, saya akan memberikan output teks berupa variabel itu lebih besar. Jadi jika a lebih kecil dari b, maka akan menggunakan teks bahwa variabel a itu lebih kecil dari b. Tapi jika tidak, maka variabel itu lebih besar dari b. Maka akan kita coba saja. Ya, variabel a itu lebih besar dari b karena 30 memang lebih besar dari 2. Nah, ini adalah fungsi percabangan if. Selanjutnya, bagaimana jika kita memiliki berbagai kondisi 2 atau 3, maka kita bisa menambahkan suatu percabangan di if, seperti misalkan if else if a sama dengan b, maka
dia yang akan tereksekusi di sini. Misalkan jika seperti ini, maka dia akan tereksekusi di sini. Check out. Mari kita semua buktikan. Maka dia akan masuk ke sini, variabel A sama dengan variabel B. Jadi jika kita ingin menambahkan lagi kondisinya, kita tinggal di sini tambahkan lagi if A, B, terus seterusnya. Jika tidak sama dengan B, maka variabel A tidak sama dengan B, dan seterusnya. Ini adalah fungsi pencabangan if else. Fungsi else ini adalah dia akan tereksekusi jika semua ketiga kondisi ini tidak ada yang terpenuhi. Misalkan di sini tidak sama dengan, tapi ternyata A itu lebih besar. A tidak lebih kecil dari B, A tidak sama dengan B, maka dia akan langsung lanjut ke bawah. A tidak lebih kecil sama dengan B, maka otomatis dia akan mengeksekusi else. Else itu adalah pilihan terakhir jika semua kondisi tidak terpenuhi. Apakah fungsi else itu penting? Maksudnya require di dalam fungsi if itu tidak juga. Jika kita menghilangkan ini, tidak akan ada error. Ini saja ini untuk fungsi jika semua kondisi itu tidak terpenuhi, maka kita punya fungsi terakhir. Misalkan kita tulis di sini tidak ada kondisi yang terpenuhi. Kita jalankan, akhirnya dia tidak ada kondisi yang terpenuhi. Seperti itu. Logika operator yang kedua adalah switch. Switch ini adalah misalkan seperti jauh. Saya memberikan instruksi di sini untuk memasukkan perintah, masukkan pilihan. Misalkan saya disuruh masukkan angka, saya masukkan angka, maka masukkan angka, sediakan dulu variabelnya. Misalkan variabel angka input, maka dia masuk ke angka input. Nah, di sini fungsi switch ini seperti ini. Switch angka input. Nah, di sini kita pakai case. Misalkan angka inputnya adalah 1, lalu dia akan mengeksekusi di sini. Misalkan Anda memasukkan angka 1. Case 2, KCL, Anda memasukkan angka 2. Default, Anda memasukkan angka 1 atau dalam switch case kita memerlukan fungsi break, berfungsi agar dia tidak mengeksekusi baris selanjutnya. Nah, seperti ini. Fungsi default ini tidak jauh beda dengan fungsi else, yaitu jika case 1 tidak terpenuhi atau case 2 tidak terpenuhi, maka dia akan secara default mengeksekusi bagian ini. Oke. Coba saja. Misalnya saya memasukkan angka 1. Nah, Anda memasukkan angka 1. Saya masukkan angka 2. Anda memasukkan angka 2. Karena itu sesuai dengan bagian sini. Anda memasukkan angka 2. Kita
Tapi jika saya memasukkan bukan 1 dan 2, misalkan saya masukkan angka 5, maka Anda memasukkan bukan angka 1 dan 2, yaitu dia akan mengeksekusi bagian default. Seperti itu. Oh ya, saya akan menunjukkan suatu contoh jika kita tidak menggunakan break. Misalkan seperti ini, maka dia akan mengeksekusi setelah di sini, dia akan mengeksekusi fungsi default di sini. Saya masukkan angka 2. Anda masukkan angka 2, Anda masukkan bukan angka 1 atau angka 2. Karena dalam fungsi case itu dia akan terus mengeksekusi semua baris ini sampai dia ketemu yang namanya break. Dia akan mengeksekusi semua yang ada di dalam kurung ini. Misalnya case 1 tidak ada break, maka dia akan ke sini dan akan mengeksekusi ini. Jadi sebaiknya jika kita ingin si aplikasi kita hanya mengeksekusi salah satu case aja, kita memerlukan namanya fungsi break. Sekian dari penjelasan operator logika saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.